perang ini adalah rajutan dari proses kapitalisme global yang bermain sampai saat ini, yang kerangkengnya hingga pada level nasional. Karena beliau tinggal di Bekasi, saya panggil Kang Muhar. Begitu. Tapi Kang Muhar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bung Rey. Masih atau salaman sedikit dulu dia. Owner Deba Carita. Walang Bacarita. Jadi Deba Carita ini program podcast barunya Walang Bacarita. Oke, siap. Begitu. Jadi hari ini kan lagi banyak hal ya, sampai kita baca di sosial media dan lain sebagainya, media online baik lokal maupun nasional maupun internasional. Ya. Banyak pengamat itu sampai sudah bicara pada level nanti bisa terjadi perang dunia ketiga ketika Amerika dia mau bantu Israel. Ini yang hari ini lagi ramai juga diperbincangkan itu. Tapi itu kan kenapa harus bela kita minta untuk kasih, bagaimana sih sebagai anak muda, sebagai generasi muda yang peduli terhadap negeri ini ya punya tugas dan tanggung jawab, kira-kira kasih pandangan atau bagaimana analisisnya melihat problem itu. Belum lagi kan ini bicara persoalan krisis global kan, konflik atau perang dunia ketiga ketika terjadi mungkin bisa terjadi atau enggak, dan bagaimana melihatnya juga soal krisis global. Kira-kira itu yang mungkin teman-teman Walang Bacarita butuh pandangan dan pikiran dari Pela. Silakan Pela. Bacarita itu penting karena kalau saya bacarita nanti silakan sambil ngerokok ya. Baik. Karena ini di Walang. Siap. Bung Rey selaku tuan rumah Walang Bacarita. Ya. Makasih Bung Rey. Ketemu baku dapa lagi. Ketemu kesekian kali dalam suasana santai dan dalam suasana yang masih dalam suasana Idul Fitri ya. Jadi kalau kali ini berarti halal bin halal ya. Ya, sejenis itulah. Kita silaturahmi sekaligus halal bin halal kecil-kecilan. Menjemput maghrib di selatan Jakarta, dalam suasana mendung ya. Ini seperti penanda bahwa dunia kita, khususnya situasi global kita saat ini boleh jadi belum atau tidak baik-baik saja ya. Lagi tidak baik-baik. Begitu juga di atmosfer atau iklim atau situasi nasional kita saat ini pasca pemilihan presiden kemarin menjelang putusan MK. Kita harap cemas, ada yang deg-degan ya, ini nasib dan masa depan masyarakat 250-an juta lebih ya. Nasib masyarakat ini ditentukan nanti pada putusan MK. Tapi sabar Pela, sebelum jauh. Tadi bahasa tadi beta agak ralat sedikit ya. Bukan kita yang cemas atau deg-degan. Tapi tim sukses dan relawannya 01, 02, dan 03. Kalau kita kan rakyat biasa aja sebenarnya. Kita tunggu aja. Kita kan berharap ke pengambil keputusan para majelis. Begitu. Tapi yang deg-degan ini bukan kita, bukan rakyat, tetapi para relawan-relawan ini. Nah, pada prinsipnya kita mendukung ya sebagai wong cilik, sebagai rakyat, masyarakat kecil, rakyat, orang kecil, kita mendukung apapun keputusan secara konstitusional oleh pemerintah, dalam hal ini MK sebagai ujung tombak dan harapan terakhirnya penegakan hukum ya. Ujung tombak penegakan hukum dalam
drama demokrasi kita ini pasca pilpres ini. Ya. Nah itu tentu ada yang ini ya, ada yang lebih komprehensif, piawai, pakar lah ya, Ya. yang mengobrolkan itu secara detail, secara spesifik. Tema kita yang Bung Rey kemukakan sore ini ya agak berat sih menurut saya, agak berat, tapi ini menjadi diskursus yang cukup intens di apa namanya kan diwacanakan hari ini, diberitakan hari ini, belakangan ini ya. Nah, karena ini apa dalam suasana santai, saya mau ngobrol saja dengan Ya. Bung Rey dalam keadaan yang santai-santai saja. Ini penting, tapi kita harus apa ini berwacana, membangun opini, membangun diskursus dengan situasi yang tidak terlalu tegang ya. Dunia Seperti di luar di ya, tetangga-tetangga kita itu lah. kita bicara soal krisis dan lain-lain, tapi selalu dalam situasi yang tidak terlalu tidak tegang. Dan ditemani lagi dengan siapa nih, Mona Lisa atau siapa? Mona Lisa. Satu lukisan monumental dari Leonardo da Vinci ya. Oke, Bung Rey. Jadi persoalan yang paling urgent hari-hari ini yang kita perhatikan adalah nyaris pada level global, level nasional maupun lokal, kita memotret realitas yang kita cermati adalah satu bentuk semacam kebingungan atau apa istilahnya itu, kerancuan sosial ya. Itu bisa kita sorot pada lensa kamera, apa-apa yang diberitakan oleh atau dibingkai atau di framing oleh media berita, baik itu yang jenisnya konvensional maupun yang non konvensional. Apapun itu, kita pikir bahwa respons yang paling penting atau kita dahulukan itu adalah situasi yang, karena kebijakan global ini mau tidak mau memiliki dampak yang secara serius maupun terhadap dinamika lokal. Ada relasi itu. Misalnya perang yang dinyatakan oleh Iran kepada Israel hari-hari ini bukan tidak mungkin punya dampak secara nasional maupun lokal di Indonesia. Kalau orang-orang pengamat pertahanan misalnya ya, atau beberapa pakar pengamat pertahanan dan keamanan regional, kawasan dan lain-lain, atau setidaknya analis resolusi konflik, mereka mengamati tentang kemungkinan atau potensi terjadinya perang dunia ketiga ya setelah invasi Iran ke Israel. Pengamatan yang seperti itu boleh jadi benar, tapi boleh jadi juga belum tentu benar ya. Hanya saja terlepas dari potensi terjadinya perang dunia ketiga, World War III atau tidaknya, efek kayak
efek bola salju atau efek domino ya terhadap dinamika nasional maupun dinamika lokal. Itu pasti ada. Nah, ini seperti apa istilahnya tuh? Sesuatu yang kalau dalam istilah ekonomi itu diistilahkan business as usual. Business as usual. Saya memahami bahwa logika perang adalah politik, atau sebaliknya politik adalah perang. Itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang make sense, yang secara logika itu masuk akal ya, itu bisa diterima. Nah, perang punya dimensi pada jatuh bangunnya bisnis global tertentu, dan itu punya dampak yang signifikan terhadap situasi lokal dan nasional, misalnya di Indonesia ya, setidaknya di Indonesia atau di wilayah regional seperti Asia Tenggara. Nah, poin saya seperti ini, kita mau menentukan situasi krisis seperti ini pada ranah yang mana gitu. Kita mau menentukan hulunya di mana dan hilirnya yang mana, itu perlu itu pasti ada perdebatan. Kita perlu diskusikan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia ya. Ya, Indonesia sendiri kan gini, Bung Rey. Indonesia sejak bangsa ini berdiri dan dipelopori oleh dua proklamator kita itu, Indonesia ini kan punya paham atau menganut satu sistem politik bebas aktif ya, dalam membangun hubungan bilateral maupun multilateral. Indonesia itu menganut paham itu, politik bebas aktif ya. Artinya secara bilateral Indonesia punya hubungan diplomatis yang baik dengan negara-negara baik di kawasan Asia Tenggara maupun global. Ini yang penting kita perhatikan. Apakah perseteruan antara Iran dan Israel ini lantas Indonesia memutuskan hubungan komunikasi secara bilateral dengan kedua negara, meskipun Israel ini secara resmi belum terjalin hubungan bilateralnya dengan Indonesia ya, sejak Presiden Soekarno sampai saat ini. Nah, tapi komunikasi yang bersifat parsial, komunikasi antar elemen-elemen negara dengan pihak-pihak tertentu di Israel maupun di Iran itu ada. Nah, saya mau bilang bahwa dengan posisi Indonesia seperti ini, sebenarnya di satu sisi menguntungkan Indonesia. Saya ini bukan seorang pengamat. Ya, ini baca cerita. Ya, ini baca cerita. Baca cerita anak muda ya. Setuju, pengamat atau ahli hubungan internasional ya. Tapi pandangan saya memahami bahwa di satu sisi Indonesia diuntungkan dengan situasi seperti ini. Tapi di satu sisi juga Indonesia mempunyai kelemahan ya, untuk misalnya di aspek pertahanan dan keamanan. Indonesia itu punya pasukan khusus yang disiapkan oleh dan itu TNI ya. Yang biasa disebut sebagai pasukan perdamaian di PBB. Di negara-negara berkonflik. Nah, kita tidak bicara serius tentang ini, tapi setahu saya Indonesia punya fungsi untuk ikut menertibkan. Lebih kerennya sebagai kelompok penengah lah ya. Itu ada dalam pembukaan teks 1945 itu. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Berarti dan itu tanggung jawab. Dan itu kewajiban memang, betul, dan itu memang harus dijalankan, itu amanah konstitusi ya. Ikut menertibkan ketertiban dunia. Kalau nggak salah itu poinnya. Nah, pasukan perdamaian ini kan
tentu dia tidak memihak. Ya. Dia tidak harus berpihak pada salah satu kubu yang bertikai ya, tapi paling tidak esensi daripada atau esensi atau amanah daripada teks konstitusi kita itu kita jalani, meskipun dalam beberapa hal tertentu fungsi dari pasukan perdamaian ini terbatas atau dia tidak lantas menjadi alasan untuk perdamaian itu secara holistik atau secara permanen terjadi. Tapi saya melihat bahwa posisi Indonesia seperti itu, dia memilih peran selain sebagai sebuah amanah konstitusi, dia juga menjalankan fungsi politik bebas aktif itu, bahwa dia punya peran untuk melakukan komunikasi bilateral, multilateral dengan negara-negara lain. Jadi itu yang maksud Pela, bagian daripada perang itu baiknya buat Indonesia itu ya. Ya, untungnya ya. Maksudnya keuntungan di satu sisi okay. Indonesia menjalankan fungsi politik bebas aktif itu pada ranah itu ya. Nah, di posisinya yang saya lihat agak melemahkan posisi Indonesia pada ranah yang agak melemah posisi Indonesia seperti tidak punya nilai tawar. Kenapa? Nilai tawar yang saya maksudkan ini pada level kebijakan perdamaian ya. Okay. Bung Rey pasti ingat beberapa saat sebelum Pilpres ya, menjelang pemilu itu salah satu kandidat paslon ya, paslon 02 ya, calon presiden Bapak Prabowo Subianto pernah mengikuti atau berpidato tentang posisi Indonesia untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina, perang antara Rusia dan Ukraina. Dan bagaimana pidatonya Pak Prabowo itu disanggah oleh forum pada waktu itu. Saya udah lupa nama forumnya apa. Nah, itu artinya Indonesia belum terlalu legitimate untuk berdiri di posisi sebagai penghubung di antara kedua negara yang kedua negara yang bertikai ini maupun negara-negara yang berpotensi melakukan itu pertikaian, saling menginvasi. Nah, itu masalah yang maksudnya menurut saya itu yang saya sebut sebagai Indonesia belum terlalu punya nilai tawar yang kuat ya untuk proses perdamaian dunia itu. Tapi saya juga menilai positif bahwa sebagai seorang Menteri Pertahanan saat itu Pak Prabowo mengambil peran dan tanggung jawab beliau sebagai utusan Indonesia, meskipun dalam pemberitaan itu ada yang entah itu framing atau apa, ada yang mengatakan bahwa pidato atau kegiatan Prabowo di luar negeri waktu itu tidak tanpa sepengetahuan Jokowi. Nah, ini saya juga melihat itu sebagai sesuatu yang paradoks sama lucu-lucuan gimana gitu. Lucu-lucuan menjelang Pilpres lah itu. Terus? Tapi setidaknya sejak saat itu saya justru mau melihat formasi atau setidaknya gerakan perdamaian yang substansial yang direncanakan atau dirancang oleh Indonesia sendiri untuk proses perdamaian
dunia itu sifatnya itu sustain, sifatnya itu berkelanjutan. Jadi perdamaian yang kita harapkan ini kan mestinya bersifat sustainable. Di satu sisi kita belum bicara secara spesifik tentang agenda atau problem negara-negara tertentu yang memicu atau yang menjadi penyebab konflik. Kita bisa melihat bahwa ternyata pertikaian atau perseteruan antara Iran dan Israel ini tidak semata-mata dilihat sebagai perseteruan ekonomi politik, tapi ada hal-hal yang sifatnya teologis, itu tidak bisa kita pungkiri. Misalnya di Indonesia sendiri setelah serangan balik Iran ke Israel itu kan ada opini lain yang berkembang tentang menyatunya kelompok Sunni dan Syiah, ya kan, atau hal-hal tertentu yang basisnya adalah teologis, Kristen dan Islam, kan beberapa hal yang agak muskil ya, yang menurut beta itu agak sedikit bagi beta mungkin itu membingungkan, tapi bagi pandangan orang lain itu hal yang rasional. Ketika menyebut Palestina itu selalu identik dengan Islam, sementara Palestina atau Iran itu selalu identik dengan Islam, sementara sebaliknya Israel itu dengan Kristennya atau Yahudi itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri menjadi opini yang berkembang juga dalam negeri di Indonesia sendiri. Itu Bung. Oke, sambil bakar rokok dulu. Siap. Bakar rokok. Jadi satu hal sebenarnya dari beta tanda tanya juga sampai hari ini, dan setelah penyerangan dari beta baru baca artikel juga ikutin soal begitu. Ya. Setelah penyerangan balasan dari Iran ke Israel, dan itu tiba-tiba saja Israel tutup mulut, bergerak, tetapi dia butuh, kalau beta baca memang lagi butuh bantuan ke selain Amerika dan negara-negara yang di bawah Amerika itu untuk bagaimana menyatukan kekuatan untuk serang balik. Nah, pertanyaannya kira-kira, bukan pertanyaan sebenarnya, menurut Bung Muhar itu kira-kira apakah ini kita bilang bahwa kepentingan tadi selain bisnis atau ekonomi, apakah soal masalah, sebut saja masalah ideologi, apakah itu bisa kita bilang bahwa masuk di situ, atau sebaliknya kalau dengan langkah yang diambil butuh bala bantuan dari negara-negara lain atau negara-negara sekutu, apakah itu dibilang Israel nggak kuat atau bagaimana? Nggak berani lah kira-kira. Kan begini, kalau orang berani itu kan head to head dong. Lo laki-laki nih, contoh aja kayak kita lihat aja kayak di Jakarta kan. Kalau baku pukul sudah 1 lawan 1. Yang alih main kroyok kan kira-kira. Kalau main kroyok itu kan dibilang lemah kan kira-kira. Apakah ini gimana tuh coba menurut Bung Buhar itu? Iya, sebenarnya ini kita mendiskusikan konteks global hari-hari ini, misalnya tentang perseteruan antara Iran dan Israel ini pada permukaan aja sebagai pemantik. Diskusi kita lebih dalam ke ranah lokal, ranah nasional. Yang kita mau tanggapi itu seperti ini, Bung Rey. Tatanan dunia ini pasti diatur oleh
eh, kebijakan global ya. Oke. Dan kita tahu bahwa yang disebut polisi dunia, quote unquote, dalam tanda kutip, itu adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, saya sebenarnya agak sedikit tidak mau merangsek masuk ke dalam, karena itu dunia abu-abu bagi saya. Ya, dunia apa abu-abu? Dunia abu-abu bagi saya. Kayak tadi logikanya perang ini politik, politik ini perang. Tadi kita melihat itu misalnya tidak terlalu pada aspek yang determinan ya. Bahwa ini memihak ini, misalnya Amerika memihak Israel, ya. Rusia, Cina memihak Iran. Kalau pada konteks seperti itu saya bilang berarti ini perang proxy loh, proxy war. Oke. Ya kan, antara Cina, antara Rusia dan antara Iran dan Israel, ini proxy war. Israel adalah proksinya Amerika dan sekutu, sementara Iran adalah proksinya Cina dan Rusia. Tapi saya tidak mau keburu menganggap itu sebagai satu hal yang determinan tadi saya bilang. Sesuatu hal yang selesai dan final. Saya mengandaikan bahwa jangankan di Iran dan di antara Iran dan Israel ya, perkelahian antara komplek aja. Ya. Misalnya di Manggarai, antara Manggarai dan Iya ya kan? Iya, yang hampir nyaris setiap tahun terjadi. Bukan tahun, hampir setiap bulan lah. Iya. Itu aja kita harus membacanya tidak hitam putih begitu. Ya. Gitu loh. Itu yang saya itu poin saya. Nah, ketika Bung Rey bilang bahwa Bung Rey pertanyakan kenapa tidak head to head aja. Ya. Nah, dua kelompok pemuda yang berkelahi di Manggarai, ya, arenanya itu tidak hitam putih. Iya. Di lapangan kita melihat dua kubu ini. Iya. Tapi di luar lapangan belum tentu. Bisa jadi ada yang setting, ya. Bisa jadi ada yang mengklik ini, ya, komporin lah. Iya. Bahwa yang saya maksud bahwa konflik itu ternyata penting untuk membuka tabir atau melihat sesuatu itu lebih jernih. Ya. Okay. Ya, saya sama Bung Rey ini sama-sama dari Maluku, Kepulauan Maluku, dan Melanesia ya. Melanesia, Kepulauan Melanesia di Maluku, dan Katong sama-sama punya pengalaman yang sama ya pada peristiwa kerusuhan 1999. Nah, apakah pada saat itu, misalnya, pertanyaannya sederhana, apakah pada saat itu kita lantas mengakui bahwa itu murni perselisihan atau perseteruan antara Islam dan Kristen, atau Acang dan Obed? Belum tentu. Di layar televisi, di radio, saluran-saluran radio dan lain-lain, pemberitaan-pemberitaan yang mainstream itu tentang perkelahian atau konflik antara dua agama yang bernuansa SARA di sana di Maluku. Tapi apakah itu memang benar-benar konflik SARA, bakulai antara Acang dan Obed? Saya pikir itu belum tentu. Itu juga yang saya maksudkan, bahwa antara Iran dan Israel ini bisa kita berpikir lebih out of the box, ya, beyond reality, di balik reality, bukan di permukaan, bahwa bisa jadi ini adalah sesuatu yang by design atau sesuatu yang dikompromi. Kayak misalnya ada beberapa lama setelah invasi Iran ke Israel itu, Iran mengirim
apa eh, apa rudal cinta ke, Ya, Dal cinta. pesan cinta, Iya. pesan cinta ke Israel. Terus ada yang beberapa pemberitaan baik di X atau Twitter, sekarang X ya. Next, ya. Terus beberapa media-media mainstream bahwa eh, apa Israel atau Iran yang meminta izin untuk terus diizinin oleh Amerika. Ini ini satu kondisi atau satu keadaan yang menurut saya uh, tidak ini aja, tidak bisa kita baca linear ya. Ya. Ya, perang dan politik itu nggak bisa kita baca linear. Ya. Harus apa? Harus Mundur sedikit. harus berliku-liku ya, harus ada tikungan Iya, harus iya. melewati itu. Apa terjal bukit dulu. dan lain-lain. Politik itu Kalau bisa naik di bukit sana, kalau di Iya. Maluku tuh Bukit Manusia lah, naik di atas dulu, Iya, lihat iya. ke bawah lah, nah, baca. jangankan pada level global ya Bung Rey, pada level lokal, skala lokal aja itu menarik, dinamis maksudnya. Terlalu dinamis. Dia fleksibel. Oke, Nah. beta ini itu sepakat karena begini, maksudnya beta kadang-kadang berpikirnya begini, Pela. Ini kan orang perang, Iya. tetapi tiba-tiba ada kelompok Oke. di luar atau negara di luar dari kedua negara yang bertikai ini, mereka mencoba untuk mendamaikan. Iya. Lalu ketika mendamaikan itu, harusnya harapannya adalah kan melibatkan dua kelompok yang bertikai ini, harusnya kan selesai, kan begitu kira-kira. Tetapi kok ini ada jeda. Iya. Ah, itu yang beta sepakat bahwa barang ini dong main-main saja. Dan akhirnya bisa kita simpulkan bahwa barang ini memang cuma buat urusannya, ya itu tadi, ya buat kita bergening lah kira-kira. Ya. Itu kalau beta lihat ya, dari masa orang perang, habis itu dulu cerita, berhenti sebentar dulu 1-2 minggu, perang lah ya. Habis itu kan ini main-main namanya. Oke, itu bicara soal di sana. Tapi Pela lihat, apakah konflik ini, gini kan di negara-negara ASEAN, mobil khusus di Indonesia yang kita tahu bahwa negara-negara yang bertikai ini pun dan yang bersatu, misalnya Amerika dan kawan-kawannya, Iran dan kawan-kawannya, ini kan sekarang lagi apalagi Cina misalnya, yang sudah hari ini level bisnis atau ekonominya dia sudah hampir di Amerika itu hampir setara lah, kekuatannya sudah luar biasa. Pilpres itu ada di Indonesia dan di negara, beberapa negara juga ada. Apakah berapa pengaruh sih konflik itu dengan kebijakan ekonomi kita atau politik kita, dan kemaslahatan urusan bisnis kepentingan antar negara di Indonesia di pasca Pilpres ini. Kan konflik ini kan di sebelum Pilpres, di Pilpres, apalagi misalnya di lokal di Indonesia misalnya Papua itu Ya, betul. sekarang lagi rame, lagi menghangat itu. lagi menghangat. Ya. Dan itu mau Pilpres dan pasca pemilihan. Sampai hari ini kan kira-kira begitu. Bagaimana sih melihat dampak Ya. itu terhadap krisis global efeknya? Nah, ini pertanyaan penting ya. Karena selalu saja yang menarik adalah efeknya. Bola itu kan kalau tendangan efek itu bisa gol, Bapak. Nah, pertanyaan penting juga begini, Opela, bahwa apakah dinamika perang global ini, misalnya yang ditandai awal oleh Ukraina dan Rusia. Kita tahu bahwa Ukraina, di balik Ukraina ada siapa kan? Ya. Kita tahu. Terus belakangan hari ini ada antara Iran dan Israel.
itu tanpa motivasi ekonomi politik? Belum tentu, nggak mungkin. Atau itu bukan satu bentuk apa namanya, eh, eh, semacam proyek kapitalisme global? Kalau saya lebih berkutat pada hal itu, bahwa perang ini kita pakai logika sederhana ya. Perang ini membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Ya, Menciptakan sebuah perang itu kita butuh logistik yang tidak sedikit. Persiapan untuk perang itu kita harus punya modal sosial, modal finansial yang tidak sedikit. Perang secara konvensional maupun perang yang ngopi aja butuh anggaran. ngopi saja butuh modal gitu. Iya, butuh modal. Ngopi aja butuh biaya. Ya, Itu logika inilah. Artinya perang ini adalah rajutan dari proses kapitalisme global yang bermain sampai saat ini, yang kerangkengnya hingga pada level nasional ya. Terus apakah perang itu, misalnya perang luar negeri antara Iran dan Israel, itu punya dampak yang misalnya punya efek terhadap dinamika nasional, taruhlah hasil pilpres ya, atau hasil keputusan MK besok? Ya, ini kayak semacam pertanyaan cocok logi aja ya. Tapi bukan tidak mungkin dia menyerempet sampai pada kebijakan Mahkamah Konstitusi tentang Indonesia. Meskipun Indonesia punya berangkat dari dasar politik bebas aktif ya, tapi dunia internasional itu menyorot Indonesia dengan keberpihakannya saat ini. Ya, dalam tanda kutip ya, Indonesia yang lebih mengapresiasi Bung Rey pasti ingat kasus apa namanya, raw material tentang nikel yang kata Jokowi katanya nggak bisa dijual itu, nggak bisa dijual di negara-negara Eropa, Kanada, Amerika dan lain-lain, karena Indonesia membangun jalin silaturahmi yang agak intim saat ini dengan Cina, dengan Tiongkok, dan itu fakta. Terus yang saya maksudkan tadi dengan apa hubungannya nanti dengan keputusan MK tentang Pilpres? Ya mungkin saja dunia internasional, misalnya Amerika yang di sana ada PBB, itu menilai bahwa wah, ini Indonesia ini agak tabrak-tabrak masuk, iya kan? Iya. Agak sedikit tabrak-tabrak masuk atau berat sebelah ke Cina misalnya, Tiongkok misalnya, Tiongkok dan sekutunya. Ya. Itu satu hal. Dan dalam konteks kapitalisme global ini kita nggak bisa melihat satu sisi bahwa Amerika dan sekutunya dia adalah apa namanya, gerbong kapitalisme global. Enggak, kita lihat Cina hari ini itu adalah Cina yang kapitalis. Cina hari ini kan bukan Cina yang ansih dengan basis pemahaman komunismenya ya, gerakan politik yang agak kiri komunis, tapi dia juga mengapresiasi pembangunan ekonominya itu yang neoliberal, yang kapitalistik gitu. Nah, ini satu hal yang tidak banyak orang lihat. Atau dalam istilah, saya punya salah satu guru saya, paman saya, namanya Habaib. Dalam beliau Habaib, namanya Sayyid Syatri. Beliau memberikan istilah
baru yang menurut saya agak 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 keren itu terhadap Cina itu ini ada satu gejala hybrid komunisme hybrid, komunisme hibrida yang diperankan oleh Tiongkok dan sekutunya saat ini. Rusia itu dulu pada era Stalin Lenin adalah negara komunis besar ya, Soviet ya, pada era Soviet. Tapi saat ini apakah Rusia itu komunis? Enggak juga. Dia membangun kembali perangkat dan gerakan ekonomi kapitalistik itu gencar. Begitu pula Cina hari ini yang kata Bung Rey tadi itu nyaris menyamai Amerika ya, menjadi superpower baru di Tenggara lah ya. Bahkan di global, bahkan di global. Saya kadang-kadang saya berpikir begini, pada saatnya mungkin saja ya, ini boleh jadi ya, pada saatnya ketika Cina berhasil dengan proyek One Belt One Ring obor itu, jalur baru, jalur sutra yang baru ya, dan yang gara-gara jalur sutra, jalur maritim kita hilang. Itu dia bisa memindahkan bank dunia itu ke Beijing misalnya. Itu artinya Amerika kolaps. Itu bisa jadi. Dan Cina hari ini menuju ke sana. Dan macan Asia, kalau itu terjadi, macan Asia yang dijuluki dulu di Indonesia bisa pindah ke Cina. Nah iya. Jadi macan Sumatera itu bisa dipindahin ke Cina ya, bukan lagi di Sumatera. Kalau itu terjadi maksudnya kan. Dulu semenjak era repelitanya Bung Soeharto, almarhum Presiden Soeharto, kita ini ya sorry itu saya ini bukan persoalan melihat sisi positifnya Soeharto atau tapi itu ada satu hal yang harus kita akui dari kepemimpinan Bung Soeharto. Terlepas dari dosa kebangsaan, dosa negara dan lain-lain yang sering dialamatkan ke beliau ya. Itu kan Indonesia punya kans untuk setidaknya di level Asia Tenggara ya, untuk menjadi pemimpin di Asia Tenggara, macan Asia lah, seperti Bung Rey sebutkan tadi. Nah, Cina hari ini dia bahkan melampaui itu. Kekuatan Cina hari ini bahkan melampaui itu. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa ini penglihatan saya saja. Indonesia ini seperti dilema ya, meskipun dalam penglihatan kita itu misalnya dengan bisnis energi sumber daya alam dan lain-lain, khususnya yang bahan mentah ya, raw material kita itu lebih banyak berlabuh ke Cina ketimbang negara-negara Eropa. Cuman Indonesia posisinya lagi galau, lagi labil, lagi gundah gulana, lagi risau. Dia lagi mencoba mencari jati dirinya atau bagaimana? Mencari format bahwa di antara dua kekuatan superpower ini, atau setidaknya kelompok superpower ini, dirinya di mana, posisinya di mana gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana melihat situasi global itu. Tadi Bung Rey sebut Papua ya, yang lagi menghangat, yang lagi ada pemberitaan yang begitu tragis soal kematian dan Ramil ya kalau nggak salah, dan Ramil TNI lah, dari kalangan TNI. Itu satu hal yang menurut saya istilahnya itu agak sedikit dilematis. Nah, kita punya banyak
PR ya, pekerjaan rumah untuk bangsa ini menyelesaikan eh, konflik yang berskala lokal maupun berskala nasional, karena dalam bahasa undang-undang itu kan, misalnya di Papua itu klaim pemerintah gerakan Gerakan Tentara Nasional Papua, itu TPNPB ya, istilahnya. Itu udah diberi judul sebagai gerakan terorisme. Kemarin kan KKB ya. Gerakan terorisme, KST, gerakan separatis terorisme. Nah, di satu sisi undang-undang kita juga mengatur tentang penanggulangan itu. Misalnya di terorisme itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kalau nggak salah ya, undang-undang baru. Kemudian ada Undang-Undang Kepolisian nomor berapa itu saya lupa, tahun 2022 kalau nggak salah, tahun 2002. Kemudian ada Undang-Undang TNI. Kalau di kepolisian itu jelas merespon gerakan terorisme di Papua itu dengan model-model, kalau dalam istilah yang agak teoritis itu ada istilah deradikalisasi. Nah, atau fungsi anti teror yang dijalankan oleh teman-teman Densus 88 ya. Nah, di satu sisi ada deradikalisasi, kemudian di sisi lain ada anti teror. Yang pertama itu menjalankan fungsi pencegahan, penegakan hukum melalui pencegahan, dan yang kedua itu penegakan hukum melalui represi. Yang satu tuh apa istilahnya tuh, prevensi, mencegah. Yang satu tuh represi, penegakan hukum. Cuman ini sama-sama memberi apa istilahnya itu, memberi catatan panjang bahwa apakah dengan bangunan regulasi yang sudah kita konstruk, yang sudah kita bangun, itu punya daya pukul, daya hantam, atau daya rangkul untuk penyelesaian permasalahan di Papua? Nggak juga. Pertanyaan besar kan? Nggak juga. Gitu. Nah, tantangan Indonesia melalui pemerintah ke depan itu, saya pikir mestinya tidak melulu melakukan membuang perhatian yang besar pada apa istilahnya tuh, bongkar pasang kekuasaan di pusat. Karena menurut saya itu seperti efek gitu ya. Efek negatif ya. Agenda pemerintah dengan yang terlalu sibuk dengan bongkar pasang kekuasaan di pusat ini memberi energi negatif atau pesan negatif terhadap pembangunan di Papua. Ya, dan itu kita pernah bilang bahwa kalau ketong lihat dari kacamata masyarakat kan, bahwa kok ini Papua atau Melanesia umumnya dan Papua khususnya, kok ini jadi bahan bancakan politik. Iya. Setiap periode pergantian kekuasaan. Setuju. Begitu. Oke Pela, tapi kita kembali lagi soal masalah konflik global dan konflik yang terjadi ya di global, dan bicara soal ekonomi. Ini kan bukan hal yang baru. Iya. Di Indonesia menangani konflik itu, dari konflik baik di lokal maupun nasional, itu kan sudah banyak pengalaman. Iya. Begitu. Harusnya clear dong masalah seperti itu dihadapi di pemerintah siapapun, pasti kan ada pengalaman. Dengan pengalaman kan bisa menyelesaikan. Misalnya di Papua, harusnya nggak ada lagi konflik kan, kira-kira begitu. Tapi di luar dari situ, Pilpres ini lagi 3 pasangan calon, dan
tim sukses mereka lagi galau dan gundah gulana menunggu hasil putusan MK. Di luar itu lagi, ke depan kira-kira bagaimana? Siapa aja? Kita anggap saja pilpres selesai, keputusan MK selesai, presiden terpilih dan dilantik. Ke depan harusnya bagaimana agar Indonesia ini jangan sampai, kalau tadi kita bilang bahwa ya, masyarakat lihat kok Papua jangan jadi bahan bancakan, jangan sampai ke depan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Indonesia juga setiap saat menjadi bahan bancakan ekonomi atau bisnis atau politik bagi negara-negara lain. Dan kira-kira begitu. Kalau jadi bahan bancakan aja, terus kita mau ngapain? Masa dari periode ke periode harus kita sibuk ngurusin urusan yang seperti itu. Pemerintah ke depan harusnya bagaimana? Ya, saya memahaminya ini tanggung jawab besar seorang pemimpin. Karena Bung Rey bilang siapapun terpilih atau melalui hasil keputusan MK besok, dan kita akan mengakui bersama sebagai ini kan, sebagai keputusan konstitusi. Iya, keputusan konstitusi ya. Saya kira itu tanggung jawab ada dalam lebih besar ya, itu ada dalam tanggung jawab dan sorry to say kecerdasan, butuh kecerdasan yang lebih, kecerdasan ekstra seorang pemimpin. Bukan berarti saya mau bilang ke pemimpin-pemimpin sebelumnya itu nggak cerdas atau apa. Tapi kan Bung Rey sendiri mengakui bahwa kok situasi ini kan terus berulang dari nyaris dari periode ke periode. Kalau kata bahasa ritual itu dia bagaimana bahasa tual itu ya, selalu berulang itu bahasa tual bagaimana kita lupa tuh. Dari sononya itu kan kira-kira bahasa tual bilang dari sononya kok begitu-begitu lagi itu lagi gitu. Nah, Papua sebenarnya bukan menjadi satu titik atau satu klaster terjadinya konflik, terjadinya konflik interest antara state negara di satu sisi dan kelompok yang dicap sebagai kelompok anti NKRI lah. Nah, artinya potensi-potensi seperti itu juga mungkin bisa terjadi di luar Papua, seperti Maluku misalnya atau di Aceh ya. Tiga klaster gerakan anti republik yang kita ini sejauh ini yang sejauh ini kita cover dari negara ya. Nah, itu kan bahasa negara. Nah, cuma begini, Papua ini lama-lama seperti Palestina. Takutnya begitu. Papua ini lama-lama seperti Palestina, dan bisa kita bahasakan bahwa sebaliknya begitu, Palestina ini lama-lama kayak Papua lah. Jadi Papua punya satu hal yang menarik untuk kita lihat dari kacamata Katong sebagai orang Timur, itu adalah dalam data yang dirilis oleh BPS beberapa tahun belakangan, Papua itu masuk sebagai daerah, Papua secara keseluruhan ya, masuk sebagai daerah yang dikategorikan miskin. Miskin. Di saat yang sama kita paham dan tahu benar bahwa Papua itu punya sejarah panjang dengan bertenggernya korporasi-korporasi besar di sana. Salah satunya adalah Freeport yang menguras dan menggali dan mengeksploitasi terus sumber daya alam, terutama emas dan lain-lain.
Lalu ketika Papua punya label sebagai salah satu wilayah termiskin di Indonesia, itu kan sebenarnya satu hal yang mustahil. Harusnya negara malu. Negara malu ya. Ya. Negara harus introspeksi. Ya. Nah, lagi-lagi kemaluan negara ini itu hanya pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya hilir. Ya. Ketika saudara-saudara Papua itu harus mendapat tekanan, opresi secara fisik maupun mental. Beberapa kejadian itu bisa menjadi contoh. Nah, secara politis juga itu akan mendapat reaksi dari gerakan-gerakan anti republik di sana. Dan Papua itu satu problem yang sangat kompleks ketika kita nggak bisa mengurai benangnya Ya. tuh secara ini. Itu benang kusut, seperti benang kusut. Selain benang kusut juga sama seperti yang tadi dilihat konflik. Contoh di awal tadi soal, jangan juga lihat dari di kasat mata di depan aja. Ya, Gitu. ya. Harus lihatnya dari jauh. Ya. Oke, tapi yang menarik tadi itu presiden ke depan harus butuh pikiran yang ekstra, itu maksudnya bagaimana? Nah, saya nyambung dulu tadi bahwa sebenarnya tanggung jawab itu ada di pemimpin Indonesia, lebih pada tanggung jawab pemimpin, karena kebijakan yang harus dia ambil itu adalah kebijakan yang benar-benar, misalnya untuk kasus Papua, kebijakan yang benar-benar tidak membuat dia merasa tersandra oleh kepentingan politik, kepentingan elit politik misalnya. Nah, karena itu yang menjadi problemnya. Masalahnya begini, Bung Rey. Bung Rey pernah dengar istilah apa? Ini kita masih di Papua ya. Pernah dengar istilah apa namanya? Wirausaha konflik. Wirausaha itu kayak bahasa Inggrisnya apa? Entrepreneur. Entrepreneur konflik. Ada itu. Harus diakui ya. Jadi teman-teman ternyata ini ada. Nah, saya mengkhawatirkan bahwa konflik-konflik yang terjadi di negara ini, baik di Indonesia maupun di global, dan kita bicara pada level Indonesia, level nasional ini seperti Papua, itu semacam ditunggangi oleh para entrepreneur konflik. Atau lebih kerennya peternak kali ya. Bisa jadi peternak konflik ya. Bisa jadi. Karena logikanya begini. Nanti baru dibaca apa yang terjadi di balik perang antara Ukraina dan Israel. Ada keuntungan ekonomi yang didapat oleh pihak-pihak tertentu. Ketika konflik itu terjadi. Itu yang saya sebut business as usual. Business as usual. Itu perang adalah bisnis. Dan bisnis adalah politik. Perang, bisnis, politik ini sesuatu yang nggak bisa, tiga hal yang nggak bisa dilepas pisahkan. Jadi ini bukan lagi dua mata uang yang tidak dipisahkan, tapi tiga. Iya. Jadi, ini tidak bisa bukan tidak bisa ya. Masyarakat lokal di sana dengan pendidikan yang apalagi di Papua ya, dengan keterbatasan akses pendidikan ya. Bukan kita bilang bahwa orang Papua itu bodoh, bukan. Tapi yang saya mau tegaskan sebenarnya orang Papua itu dibodohkan. Faktanya sih begitu. Saya punya argumentasi seperti itu karena saya melihat pada aspek ini.
dibodohkan oleh siapa ya, siapa saja punya punya. Nanti teman-teman lihat sendiri aja lah. Atau iya melihat fakta kan. Jadi keterbatasan mengakses ini, informasi dan lain-lain ini, itu yang membuat para peternak konflik ini bebas bermain bebas, terjun bebas dalam lapangan itu, lapangan bisnis itu. Bisnis adalah konflik, konflik adalah bisnis. Itu logika para pengusaha konflik. Oke, ya. Saya menduga bahwa hal yang tidak berbeda itu terjadi di Maluku pada saat itu. Dan menjelang pemilihan kepala daerah, apalagi nanti kita lihat 2024 ke depan kan nanti lihat aja. Nah itu makanya saya memahami bahwa apa yang saya sebut kalau saya bilang bahasanya itu stereotip politik ya, pelabelan politik, pelabelan itu harus menjadi satu hal yang penting untuk kita kita pahami, kita diskursuskan lebih intens gitu. Pasalnya begini, Bung Rey, sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia ini, kita sering diberikan identitas atau sering dicap sebagai kelompok yang mudah bersinggungan atau oleh konflik itu, terpancing oleh konflik, terlibat dalam konflik-konflik. Nah itu yang saya bilang bahwa akhirnya dari kacamata luar posisi kita sebagai masyarakat yang suka atau kelompok atau bangsa yang suka huru-hara dan lain-lain, menampilkan otot daripada otak, ya itu menjadi satu hal yang lumrah. Itu yang saya maksud sebagai stereotip politik pelabelan. Padahal lagi-lagi boleh jadi itu adalah upaya untuk mengamankan istilahnya kantong-kantong bisnis. Para pekerja bisnis apa tadi? Para pengusaha bisnis. Pengusaha konflik. Bisnis ini kan tidak melulu kita pahami sebagai satu hal yang sifatnya transaksional, apa istilahnya itu, Bung Rey punya barang lagi dijual, saya beli, nggak gitu juga kan. Bisnis itu lebih daripada, bisnis itu kan berbeda dengan berdagang. Beda. Nah, boleh jadi bahwa proyek pelabelan politik atau stereotip politik ini itu adalah bagian dari setting agenda para pengusaha konflik ini. Kita nggak bisa nggak bisa berhenti pada hal-hal yang sifatnya hitam putih aja, hal-hal yang sifatnya normatif. Kita harus melihat itu beyond, out of the box. Kalau dalam istilah kerennya konspiratif dan lain-lainnya. Bakar rokok dulu. Seperti itu, Kakak Pela. Baik, bakar rokok dulu sebatang. Menjelang pilkada besok ini, itu kita nggak menjamin
saya sendiri belum melihat bahwa ada jaminan sekuritas ya, keamanannya. Jangankan pilkada, pilpres saja belum tentu Ya, tidak baik-baik, tidak aman-aman saja, apalagi hanya sekadar pilkada ya. ya, Arus bawah dalam dinamika politik lokal itu kan eh, eh, sering bergesek-gesekan dengan itu, terutama politik identitas ya. Kamu dari suku mana? ya, Ya, misalnya Bung Rey main-main ke Bekasi, betapa terbukanya tuh kampanye politik identitas. Di salah satu baliho tuh ada hashtag dan tulisan gede bahwa saya yang memimpin Bekasi itu harus orang asli Bekasi, gitu, anak asli Bekasi. Kemudian beberapa baliho yang menegaskan bahwa saya anak asli Bekasi dan lain-lain. Itu kan mengarah pada, bukan mengarah, itu kan satu letupan ya, awal mengawali perhelatan pesta politik di daerah ini. Jadi politik identitas itu semakin menjamur, semakin kuat arusnya ketika menjelang ketika ini pesta demokrasi. ada kecurigaan saya bahwa kalau ini tidak bisa dibendung, misalnya oleh kelompok-kelompok penengah atau kelompok masyarakat sipil, civil society dan lain-lain yang punya peran penting untuk menahan laju gelombang sentimen politik identitas ini, proses demokratisasi lokal kita di daerah-daerah itu tidak berjalan sesuai dengan kita harapkan. Bahwa ini demokrasi, pasti ada kepincangan, ketimpangan seperti itu, iya. Tapi sekuritas itu sepertinya lemah. Proses sekuritas ini bukan berarti harus menaruh aparat keamanan pada pos-pos titik-titik tertentu. Nah gitu, sekuritas ini lebih pada memberikan pemahaman ya. Misalnya di daerah-daerah itu ada mekanisme lokal yang tumbuh dan berkembang di sana. Kalau di Ambon itu kan ada mekanisme lokal seperti Pela Gandong di Maluku ya. Iya, di Maluku secara umum Pela Gandong, Sapa Balai Batu Balai Dia, itu kan transformasinya dalam dinamika politik itu dapat, itu mengena. Alih rasa, beta rasa. Maksud saya sekuritas itu yang itu yang saya sebut, iya, itu sebagai sebagai tameng ya, sebagai benteng kita gitu. Benteng kita untuk menahan laju gelombang politik identitas ini. Saya tuh berpikir begini, Bung Rey, politik identitas ini sebenarnya tidak negatif. Itu satu hal yang wajar. Itu satu hal yang taken for granted, sesuatu hal yang ada dalam wajah lokalitas kita itu. Kita nggak bisa menghilangkan itu. Wajah primordial kita itu nggak bisa kita hilangin. Tapi yang keliru adalah kita memanfaatkan itu tidak pada tempatnya. Ya, artinya tadi itu ini kalau dijalankan positif saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jadi apa-apa itu kalau dikelola oleh pengusaha konflik tadi ya. Iya. Baik, Pela. Dan dalam sebuah dinamika politik, baik itu levelnya nasional, global maupun lokal, itu tidak mungkin tidak ada.
kelompok ini. Ya, selalu ada Selalu peternak. ada. Karena memang begini, Pela, Nah, bisnis yang menggiurkan itu peternak. Itu paling menggiurkan itu. Jadi bayangkan kalau satu provinsi saja dia punya ternak. Ya kalau kita lihatnya selama ini di negara, ini buka-bukaan aja. Ada Aceh, ada Maluku, ada Papua. nah, Tiga ini aja dijalankan. Makanya wajar-wajar juga sih hari ini konflik di Timur Tengah sampai hari ini masih berjalan karena memang para peternak ini mendapatkan banyak hal kan begitu, bisnis senjata. Iya kan? Anggaran tadi itu ngopi aja butuh anggaran apalagi itu. Oke, Pela, terakhir lalu krisis global ya, bicara soal krisis global, bagaimana melihat ini ketika kalau ini dipertahankan dolar hari ini sudah iya. 16.000 lebih loh. Bagaimana lihat krisis ini? Kalau ini kan yang tadi dari tadi kita bicara soal politik identitas. Kalau kita bilang ini kan krisis politik kita yang selama ini terjadi ya, yang belum selesai kan, begitu. Lalu kalau krisis finansial misalnya, kalau ini ini tidak selesai, pengaruhnya bagaimana untuk Indonesia ke depan? Sedikit setidaknya Indonesia punya sejarah itu ya, sejarah krisis itu ya, ketika Indonesia mengalami turbulensi politik nasional ditandai dengan jatuhnya Soeharto atau lengsernya Soeharto itu kan sudah mulai ini. Bung Rey pernah dengar beberapa istilahnya itu beberapa pemain modal ya, pemain modal, beberapa filantropis itu yang punya kekuatan ya dalam bentuk saham yang dimiliki mereka untuk melumpuhkan satu negara secara ekonomi, dan Indonesia adalah satu di antaranya. Tapi memang konteks Indonesia pada saat itu pasti sedikit berbeda dengan Indonesia pada saat sekarang ya. Persoalannya Indonesia pada saat sekarang itu berada pada posisi yang seperti apa? Kalau Bung Rey menyinggung kurs rupiah yang melemah terhadap kenaikan dolar, hari ini 16.000 sekian ya per dolar, itu 16.000 rupiah sekian per dolar. Saya juga melihat bahwa ini yang paling pas itu ahli bukan politik ekonomi, ahli manajemen keuangan dan lain-lain itu yang atau bankir lah tidak setidaknya. Cuman yang beta perhatikan, dampak dari perang global ini, misalnya taruhlah antara Ukraina dan Rusia atau Israel dan Iran, terus pengaruhnya secara langsung ke rupiah itu tidak terlalu tidak terlalu ada benang merahnya ya. Pasalnya rupiah ini jauh sebelum Ukraina dan Rusia berkelahi, atau belakangan ini Iran dan Israel, itu rupiah sudah secara signifikan naik, melemah, kurs rupiah melemah. Nah itu berarti bahwa ini lebih pada persoalan kebijakan dalam negeri dan kebijakan ini sudah pasti punya dampak politis ya. Misalnya soal raw material tadi, bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan yang menjadi sengketa
sengketa global, sengketa bisnis global hari ini antara Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Kalau saya mau menyebutkan, justru perang bisnis ini lebih masuk akal, punya dampak terhadap melemahnya kurs rupiah ketimbang apa yang terjadi saat ini, perang yang terjadi saat ini antara Iran dan Israel, ya, bahwa itu bisa direlasikan, dihubungkan dengan melemahnya kurs rupiah mungkin saja, ya. Tapi yang saya lihat bahwa rupiah ini sudah mulai agak sedikit down ketika ada perkelahian bisnis global yang melibatkan Indonesia di dalam. Saya kira seperti itu, Bung Rey. Berarti ini soal mau kita ini terlibat dan nggak terlibat dalam konflik itu. Karena tadi di awal keterlibatan kita kan jelas tuh untuk perdamaian dunia itu amanah undang-undang. Ya. Lalu kalau secara konfliknya kita nggak terlibat sekalipun, ini terkait dengan ya bagaimana kebijakan pemerintah aja, siapa pemimpinnya dan bagaimana kebijakannya, kita di situ aja posisinya, ya. Oke. Karena Bung Rey, karena kalau mental, lagi-lagi saya harus memimpin Indonesia ini bukan memimpin satu batalion atau memimpin satu korps atau memimpin ya setidaknya satu wilayah provinsi. Memimpin Indonesia ini memimpin harga diri seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Apa harga dirinya? Harga dirinya tuh pada aset sumber daya yang terkandung di daerah-daerah itu, di masing-masing daerah itu, masing-masing provinsi, masing-masing wilayah itu. Sumber daya lokalnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kalau pemimpin kita nanti misalnya, maaf, sorry to say ya, itu tidak punya kemampuan berimajinasi untuk memimpin, mengeluarkan Indonesia dari krisis ini, ya sama saja, itu fatal. Kita akan menjadi bangsa kuli, kita akan menjadi bangsa inlander di bawah tekanan negara-negara yang bangsa-bangsa lain, ya. Seperti itu. Satu hal lagi, ini sebagai point of kritik, ya. Point of kritik saya itu adalah kebijakan nasional ini lebih banyak bertumpu pada kebijakan yang tidak, apa istilahnya itu, tidak berdasar pada konteks lokal, gitu. Jadi kebijakan yang Jakarta oriented. Oke. Iya, kebijakan yang selalu terpusat di Jakarta. Kebijakan yang kadangkala mengabaikan lokalitas itu, konteks itu. Nilai-nilai keluhuran, kearifan lokal, mekanisme-mekanisme lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat lokal. Mau di Papua, mau di Aceh, ataupun di wilayah Maluku dan beberapa wilayah di Indonesia Tengah sampai barat lainnya. Itu menjadi PR bersama. Di satu sisi mengenai kapasitas kelembagaan negara, kapasitas kelembagaan tertinggi negara kita yang saat ini ketika pasca amandemen Undang-Undang Dasar itu seperti lemah dan seperti tidak berdaya menyampaikan sebagai corong untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat lokal di daerah-daerah.
sebutlah MPR, ya, DPD misalnya. DPD dan lain-lain. Makanya itu punya dampak, kalau boleh disebut punya dampak destruktif bagi penyelenggaraan negara ini ke depan, bagi pengelolaan negara ini ke depan sebagai negara yang kita sebut sebagai negara demokrasi, ya, negara Pancasila. Apakah kita masih dengan situasi seperti ini, apakah kita masih disebut sebagai negara Pancasila? Ya, itu pertanyaan eksistensial. Saya kira itu yang dapat saya Baca ceritakan. baca Rita dengan Begitu. Bung Pela Jadi sebagai tuan rumah. kalau di terakhir tadi, kalau memang dari sononya sudah masalah dan kita tidak perbaiki, baik itu persoalan lewat kebijakan maupun pendekatan yang lain, masalah terus ada. Apakah kita disebut sebagai negara Pancasila? Apakah atau tidak? Kita masih membusung dada, membangga-banggakan identitas kenegaraan kita sebagai sebuah negara Pancasila? Itu satu hal yang bullshit. Baik, jawabannya teman-teman Walang Baca Cerita nanti di kolom komentar. Dan inilah diskusi atau baca cerita di Walang Baca Cerita sore ini dari pinggiran Jakarta Selatan. Ya. Siap. Antara di dekat-dekat Depok situlah ya. Semoga bermanfaat dari Walang Baca Cerita untuk teman-teman. Semoga bisa menjadi salah satu vitamin lah ya. Sebagai vitamin di sela-sela kesibukan, sebagai bahan baca cerita lah gitu. Baik, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya di Walang Baca Cerita. Terima kasih. Siap. Yalah. Bung Rey, baik. Sehat-sehat selalu. Siap, Doro. Akan.